Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Masih dalam bab al-ariyah atau pinjam-minjamkan barang, ya, sampai pada perkataan muallif wa alaihi ma'unatu raddiha. Taqra ya Syekh. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa alaihi mu'natu raddiha, dan pembiayaan pengembalian dari barang pinjaman dibebankan kepada peminjam. Lal mu'ajjarah, bukan sebagai objek sewaan, wala yu'iruha, dan tidak dipinjamkan ke yang lain. Ya, wa alaihi ma'unatu raddiha, dan merupakan risiko menjadi tanggung jawab dari al-musta'ir yang meminjam untuk membayar biaya pengembalian barang. Terkadang barang yang dipinjam itu untuk dikembalikan butuh biaya, butuh pengangkutan. Umpamanya dia minjamkan alat bajak atau traktor tangan. Traktor tangan kalau jaraknya jauh 10 kilo dari tempat minjam, ya, traktor tangan untuk bajak, itu tentu nggak bisa dijalanin, ya, karena terlalu jauh. Dia harus naik ke mobil pick up atau mobil truk untuk dengan itu ada biaya. Maka ini siapa yang menanggungnya? Ketika Anda minjam dari seseorang, ya, muallif mengatakan ini yang menanggung biayanya adalah yang peminjam. Ya. Karena Allah mengatakan Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Tadi Anda diamanahi oleh pemiliknya untuk menggunakannya untuk mengambil manfaat dari mesin traktor tangan tadi. Maka Anda berkewajiban untuk menyerahkannya kepada si yang meminjamkan tadi. Kemudian yang meminjamkan, dia dapat imbalan apa? Kan tidak dapat apa-apa. Kalau dia harus menanggung biaya pengembalian, ya, kalau umpamanya yang minjam bilang, nih ambil punya kamu, traktor kamu di sini, kalau enggak urusan kamu sendiri, saya enggak mau. Ini akan menutup bab pinjam meminjam. Kenapa? Kalau orang pasti tidak akan mau meminjamkan orang lain. Ya, saya sudah enggak dapat imbalan, tapi saya harus menanggung risiko. Ya. Kemudian Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang telah berbuat baik tadi, ya, yang harusnya dia mendapatkan imbalan, dia tidak mengambil imbalan tabarru', ingin mengharapkan pahala dari Allah, maka dia tidak boleh lagi dibebani risiko dari barang yang dia sudah berbuat baik dengan barang tersebut. Ya. Lal mu'ajjarah, berbeda dengan objek sewa. Kalau tadi dalam kasus traktor tangan, Anda menyewa dari pemiliknya jaraknya dengan rumah Anda 10 kilo. Apalagi di sebagian daerah ada daerah pegunungan atau rawa, ya. Maka ini yang menjadi kewajiban biaya mengembalikannya tadi, biaya sewa truk dan orang untuk membawanya adalah si pemilik barang. Kenapa? Karena dia sudah mendapat imbalan sewa, ya, sewa pakai, dan terkadang memang sudah dimasukkan juga biaya angkut antar jemput dalam biaya penyewaan tadi. Ya. Maka ini berbeda dengan i'arah tadi atau ariyah. Karena ariyah sifatnya dia tidak mendapatkan, si pemilik tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali pahala dari Allah Azza wa Jalla.
Kemudian beberapa hukum i'ariyah. Wala yu'iruha. Al-musta'ir, orang yang minjam, tidak boleh meminjamkan objek yang dia pinjam ke orang lain. Ya. Kenapa? Karena hak dia dalam objek tadi adalah intifa, mengambil manfaat. Itu hanya haknya dia. Manfaat bukan milik dia, jasa barang bukan milik dia. Tetapi dia hanya mengambil manfaat atau jasa dari barang tersebut. Ya. Begitu juga sebagian ulama memasukkan dalam kasus ini, bila Anda diundang untuk walimah, untuk menghadiri suatu walimah, kendurian, mungkin nikahan, mungkin akikahan dan lain-lain untuk makan. Ya. Hanya Anda diundang untuk makan. Maka tidak boleh Anda datang, makan, kemudian Anda bungkus, Anda bawa pulang untuk dibagi-bagiin ke orang lain, tidak boleh. Karena Anda bukan menerima hadiah makan, tapi hanya untuk makan. Berbeda kalau umpamanya yang punya tadi, tetangga yang ada hajatan tadi, memberikan hadiah makanan ke rumah Anda. Ini memang milik Anda, terserah Anda. Mau Anda bagikan ke yang lain, mau Anda sedekahkan, mau Anda jual, halal. Ya. Berbeda dengan ariyah dan Anda diundang, karena ini anak hanya mengambil manfaat, dibolehkan, bukan milik. Ya. Itu yang dimaksud dengan perkataan mu'allif wala yu'iruha fa in talifat. Nah, قال المؤلف رحمه الله فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء. Dan apabila objek yang dipinjam atau barang yang dipinjam cacat atau rusak pada pihak yang kedua yang meminjam, istaqarat alaihi qimatuha, maka kewajiban untuk membayar, mengganti dengan nilai ada pada pihak kedua. Wa ala mu'iruha ujratuha, dan bagi yang meminjamkannya ujratuha, yaitu biaya penggantian. Wa yudamminu ayyuhuma sya'a, dan bagi pemiliknya meminta jaminan dari siapa saja dari kedua belah pihak. Ya. Dalam kasus tadi, si yang minjam meminjamkan ke pihak ketiga, berarti di sini ada 3 pihak. Pemilik barang, peminjam pertama, kemudian peminjam kedua. Ya. Yang peminjam pertama statusnya peminjam dan meminjamkan. Ya. Maka bagaimana kalau siapa yang menanggung risiko bila terjadi kerusakan? Ya, Ahmad minjam motor dari tetangganya Abdurrahman. Ya. Lalu Ahmad meminjamkan motornya kepada adiknya. Adiknya bilang, saya ada butuh, motor saya lagi di bengkel. Ya udah, pakai aja itu motor si Abdurrahman. Adiknya ini namanya Muhammad. Qadarullah, motor hilang di parkiran. Ya. Siapa yang berkewajiban mengganti? Ini yang maksud pembahasan ini. Istaqarrat alaihi qimatuha wa ala mu'iriha ujratuha. Maka di sini ketika hilang, ya, udah sebulan semenjak dipinjam, baru kemudian si Ahmad memberitahu Abdurrahman, ini bagaimana kasusnya. Ya. Peminjam yang kedua, yaitu si Muhammad, dia wajib mengganti senilai motor tersebut. Ditanya ke bengkel, kalau motor dengan kondisi sekian bekas, sekian umurnya dan kondisi seperti itu, kira-kira harganya berapa? Dijawabnya umpamanya 8 juta.
Berarti Muhammad membayar 8 juta. Juta. Tapi ini kan sudah 1 bulan semenjak hilang tadi. Selama 1 bulan ini, kalau disewa per hari, umpamanya sewanya berapa sewa motor per hari? 50.000. Anggap 50.000 dikali dengan 30 1 bulan, berarti 1,5 juta. Ya. Maka dalam hal ini si Abdurrahman, yang Ahmad peminjam pertama, dia membayar upah sebanyak 1,5 juta. Ya. Kenapa dia harus membayar juga? Karena dia melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Ya, karena dia melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Ya. Ya, karena dalam sebulan waktunya si pemilik barang, si Abdurrahman, tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut. Wa yudamminu ayyuhuma syaa. Dan dalam kasus tadi pemilik barang si Abdurrahman tadi, ya, dia bisa minta jaminan kepada siapa saja. Berarti ada yang peminjam pertama yaitu Ahmad, ada peminjam kedua adik si Ahmad yaitu Muhammad. Si Abdurrahman boleh nagih ke Ahmad peminjam pertama 7 juta, 8 juta, ditambah 1,5 juta, berarti 9,5 juta. Boleh juga dia menagih kepada si Muhammad yang peminjam kedua. Kenapa? Karena Ahmad yang menyebabkan, dia peminjam pertama, karena dia menyebabkan maka dia juga bertanggung jawab. Mutasabbib. Sedangkan si Muhammad, di tangan dia barang itu hilang. Maka dia berkewajiban dalam seperti ini. Baik. Wasil qalilan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in arkaba munqati'an lis-sawabi lam yadman. Dan apabila seseorang memboncengi orang yang sedang tersesat dalam jalan, ketika di jalan lis-sawab, untuk mendapatkan pahala atau mendekatkan diri kepada Allah, lam yadman, maka tidak ada jaminan. Ya. Ini tidak termasuk masalah ariyah, tapi mirip. Oleh itu hukumnya dinamakan dengan hukum nadhir. Nadhiruhu binadhirihi. Wa in arkaba munqati'an, bila seseorang memberikan tumpangan kepada orang dalam perjalanan dan dia tidak punya kendaraan. Ya. Anda umpamanya jalan di jalanan sepi, jauh, tidak ada perumahan. Ya, dan tidak ada angkot, tidak ada, ya, jarang angkot, jarang. Mungkin di negara kita mungkin tidak banyak daerah titik seperti ini. Tapi di sebagian daerah lain, di negara lain mungkin banyak. Seperti saya dulu waktu di Riyadh, itu hampir-hampir angkutan umum tidak ada. Angkot kayak di kita jarang. Semua orang punya kendaraan roda 4 karena harganya murah. Ya. Pernah saya jalan kaki dari tempat apartemen ke kampus, jaraknya ada 5 kilo dan panas terik. Itu setiap sebentar mobil pada pret, suruh naik, suruh numpang tanpa berbayar. Tapi saya waktu itu tidak mau menerima tumpangan. Ya. Dalam hal ini, bila Anda seperti dalam kasus seperti tadi, Anda naikkan dia ke tumpangan Anda, silakan Pak naik, ya naik. Ya. Dan tidak minta upah, bukan naksikan narik, bukan cari bayaran Anda. Lam yadman, maka dalam hal ini si penumpang tidak menjamin bila akibat tumpangan tadi terjadi sesuatu hal. Seperti umpamanya Anda naikkan tumpang, ya, duduk dia di depan atau di samping Anda atau di belakang. Masya Allah ternyata badannya berat. Kursi yang ditumpanginya tersebut umpamanya jadi ambles ke bawah. Dia tidak wajib membayar
kerusakan tadi. Atau kalau dijelaskan oleh para fuqaha zaman dahulu dalam kasus seperti ini, dia menumpangkan orang naik ke untanya, ya, dan dia punya 2 unta. Ya. Orang yang satu kata dia, "Nek, kamu di unta saya di belakang." Ya, dia di depan dan unta dia tariknya. Ya. Ini kan sama hampir nazir, berdekatan dengan makna pinjam-meminjam, walaupun ini tidak dinamakan ariyah. Karena kalau ariyah dilepas kepada dia untuk menggunakannya. Ini tidak. Masih Anda bawa sendiri, tarik sendiri. Ya. Kemudian qadarullah, dia yang di belakang tadi ya masuk ke dalam lubang sehingga jatuh unta dan unta mati. Alhamdulillah, orang yang Anda tumpangkan ke unta Anda kedua selamat. Dalam hal ini dia tidak menjamin. Sebelumnya kita bahas bahwa mazhab Hambali mengatakan dalam akad ariyah si peminjam menjamin semua risiko kerusakan barang yang dipinjamnya. Ya. Tapi dalam kasus seperti ini dia tidak menjamin, walaupun ini mirip dengan ariyah kasusnya. Karena Anda izinkan dia dan barang masih di tangan Anda. Dalam penguasaan Anda, maka sama dengan kondisi dia masih di tangan Anda, dia tidak menjamin risiko. Cukup saya kira, Ustaz. Karena pembahasan setelahnya pembahasan sengketa. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Mendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa ketentuan-ketentuan dalam akad akad pinjam meminjam, dan untuk memberikan pemahaman lebih dalam dan juga bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan ini, kami berikan kesempatan untuk bisa berinteraktif secara langsung. Anda bisa bertanya di line telepon. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Kita sapa, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Maryam di Bekasi. Baik, Abu Maryam, silahkan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Ustadz dan seluruh kru Roja serta kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz masalah waris, afwan. Fadhal. Saya punya kakak, katakanlah namanya Ahmad. Mertua dari Ahmad. Meninggal beliau? Sudah meninggal Ustadz. Jadi afwan, mertua dari Ahmad ini sebelumnya berhutang kepada Ahmad sebesar 100 juta. Dan mertuanya ini bilang nanti kalau rumah miliknya terjual, hutangnya yang 100 juta akan dilunasi. Tapi qadarullah, mertuanya wafat sebelum rumah tersebut terjual dan sampai saat ini rumahnya belum laku. Salah satu ahli waris dari mertuanya ini berkata bahwa jika hutangnya, karena kan hutangnya belum lunas, jadi ruhnya masih terkatung-katung Ustadz. Jadi dengan berat hati Ahmad mengikhlaskan hutang itu karena tidak ingin ruh mertuanya terkatung-katung. Apakah kondisi ini sudah benar Ustadz? Kok berat hati? Pertanyaannya benar. Maksudnya apakah memang hutangnya harus dilunaskan walaupun rumahnya belum laku gitu Ustadz? Baik. Masalah hutang itu tidak ada hutang harus diikat dengan bayar pakai ini, bayar pakai itu. Karena hutang itu kewajibannya dalam zimmah. Zimmah itu adalah dalam tanggungan si yang meminjam. Ya. Walaupun dia bilang, saya bayar insya Allah di awal bulan dengan gaji saya. Andai dia dapat sebelum gajian, dapat uang bonus atau hadiah dari temannya, atau hadiah dari adiknya atau orang tuanya, dia wajib membayar sebelum itu ketika dia punya uang. Tidak mesti harus dia menunggu gajinya keluar. Kenapa? Karena matalul ghani zulmun. Rasulullah mengatakan, orang yang berhutang dan mampu membayar hutangnya dan dia tunda-tunda pembayarannya, maka ini adalah sebuah kezaliman. Jelas? Maka kewajiban mertua tadi
bukan rumah itu saja. Kalau dia ada uang tunai dari yang lain pun wajib dia bayar. Qadarullah dia sudah wafat. Ya, maka harusnya para ahli waris bukan memaksa Ahmad ini yaitu ipar dari mereka untuk mengikhlaskan. Itu memaksa namanya. Ya, sedangkan ini bagian dari pinjam meminjam, bagian dari akad yang Allah mengatakan harus saling redha. Ya. Maka harusnya mereka membayarkan, tidak boleh satu pun yang mereka bagi waris kecuali dia berikan. Dia bayar hutang dahulu. Bila hutang itu sama dengan harga rumah, tinggal dibalik namakan ke yang memberikan pinjaman tadi. Bila kurang, umpamanya 1/2 dari harga rumah, tinggal dimasukkan ke dia bahwa rumah ini milik beberapa orang. Sekian persen milik yang meminjamkan ke bapaknya ini dinilai umpamanya harga rumah 100 juta, bapak berhutang kepada menantunya ini sebanyak 30 juta. Berarti dia memiliki 30/100 dari rumah tadi. Bila rumah disewakan, hasil sewanya 30/100 untuk yang pemilik yang meminjamkan uang dahulu. Bila dipakai oleh salah seorang anaknya yang tadi yang pakai wajib bayar sewa 3/100 kepada pemilik tadi. 3/10 kepada pemilik tadi, maaf. 30/100 atau 3/10. Seperti itu. Nah, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Afwan, boleh satu lagi, Ustaz? Nah, silakan. Syukran. Nah, gini Ustaz, kondisi air tanah di rumah Ana ini kan pasca banjir kemarin ini kondisinya sangat kuning dan keruh, Ustaz. Apakah dengan alasan itu bagi saya sudah boleh untuk menggunakan air berbayar, Ustaz? Air berbayar maksudnya apa? PDAM? Nah, Ustaz. Boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Syukran atas jawaban dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bu Maryam. Barakallahu fiik wa jazakallah khair atas pertanyaannya. Demikian, dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Yusran, Pak. Di mana, Pak Yusran? Di Padang, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ahlan, Pak Yusran. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Ana mau tanya, Ustaz. Ya. Dulu Anda kerja di perusahaan swasta, PMA. PMA murni, perusahaan asing gitu ya. Selama Anda bekerja itu ada dapat, oh ini di luar tema nggak apa-apa ya, Ustaz? Silakan bila masih muamalat dan saya bisa Iya, jawab. sama. Ya, jadi ada dapat uang dari vendor, Ustaz. Ke pribadi Anda. Iya, ke pribadi saya, Ustaz. Terus Terus uang-uang itu bisa tabung-tabung, akhirnya terbelilah rumah, Ustaz. ya. Nah, dan sekarang Ana ingin bersihin harta Ana, Ustaz. Jadi Ana jual rumah itu, Ustaz. Terus Bagaimana baiknya untuk usaha Ana untuk membersihkan harta ini, Ustaz? baik. Ini bertobat dari harta yang tidak halal dan harta tersebut diambil dengan menzalimi pihak yang lain. Iya, Ustaz. Siapa yang dizalimi dalam hal ini adalah perusahaan tempat Anda bekerja tadi. Karena dalam hadis Ibnu Lutbiyah, ketika dia mendapatkan hadiah dari suku kabilah yang dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari mereka, dan penarik zakat dapat gaji. Kemudian dia menerima hadiah dari masyarakat kabilah tersebut, maka Rasulullah SAW tidak menghalalkannya untuk Ibnu Lutbiyah. Lalu menjadi siapa? Milik siapa? Para ulama mengatakan itu milik Baitul Mal. Karena dia sudah digaji oleh Baitul Mal. Ya. Maka bukan juga dikembalikan kepada kabilah tadi.
Tetapi ini milik yang dizolimi, dalam hal ini adalah Baitul Mal. Dalam kasus Anda tadi, ini milik perusahaan yang mempekerjakan Anda. Yes, Ustaz. Maka bertobatnya adalah dengan meminta kehalalan dari mereka atau serahkan kepada mereka. Nah, Ustaz. Usaha Ana ada menghubungi kawan Ana yang di perusahaan yang lama itu, Ustaz. Dan kawan Ana itu mencoba komunikasi dengan salah satu direkturnya, Ustaz. Terus? Jadi tanggapan beliau, pada prinsipnya beliau menghargai usaha Ana untuk membersihkan harta tersebut. Dan pada dasarnya perusahaan tidak ada maksud untuk menuntut pun karyawan yang melakukan kesalahan tersebut, katanya. Karena tidak ada dalam aturan perusahaan yang sampai memperpanjang masalah. Dan kedua, untuk menyalurkan kembali ke perusahaan pun tidak ada salurannya, katanya. Karena secara akuntabilitas tidak ada cara untuk memasukkan kembali dana dari pihak luar ke ini. Baik, ini pemilik perusahaan orang asing semua dan jumlah TBK. Semua, ya. TBK. Ya. Kalau TBK tentu repot Anda. Ya, betul. Maka kalau pemiliknya jelas, keluarga si fulan umpamanya, itu gampang. Anda datang kepada keluarga fulan, berikan uang itu kepada mereka. Tapi kalau TBK miliknya ratusan jutaan orang, Anda nggak tahu di mana mereka, ya. Maka dalam hal ini sedekahkan uang tadi atas nama para pemiliknya. Itu yang ketika salah seorang tabi'in atau sahabat, saya lupa, beliau didatangi salah seorang yang ikut dalam perang dan dia melakukan gulul, mengkorupsi harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Itu kan milik orang-orang yang terzolimi tadi. Lalu kemudian pemimpin tadi mengatakan, sedekahkanlah atas nama orang-orang yang kamu zalimi tadi. Karena ini milik semua peserta, semua mujahid yang ikut dalam perang tadi yang diambilnya. Maka itu repotnya kalau mengkorupsi sesuatu milik orang banyak. Maka dia mengatakan, saya berikan untuk nama siapa ini sedekahnya? Karena jumlah mereka banyak, saya nggak hafal jumlah ikut perang itu berapa. Ya. Maka kata pemimpin tadi, sedekahkanlah atas nama yang ikut perang tadi. Walaupun kamu tidak tahu, tapi Rabb mereka tahu siapa mereka. Maka dalam kasus tadi juga begitu, juallah, kemudian uangnya berikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum, niatkan sedekahnya atas orang-orang pemilik, para pemilik perusahaan tadi. Allah mengetahuinya. Ustaz, untuk ini Ustaz, memperjelas saja Ustaz. Mengenai jumlah kan, anak kurang tahu pasti berapa, soalnya sudah tercampur juga dengan harta yang dari anak sendiri Ustaz. Maksudnya, apakah langkah untuk mensedekahkan itu sampai ukuran seberapanya itu Ustaz? Anda perkirakan, keluarkan. Nah, Ustaz. Baik. Demikian Pak pertanyaannya. Jawabannya baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallah fiik. Dan ini sedikit himbauan Ustaz. Silakan Ustaz. Memang sering kasus ini, saya nggak tahu. Di negara kita, ketika ada seperti yang Pak Yusron, beliau pegawai swasta, atau bahkan di pegawai negeri. Ketika para pegawai ini bertaubat ingin mengembalikan hak yang dizoliminya dari tempat dia bekerja, itu mereka menolak. Karena tidak ada di pencatatannya. Ya, ini para penanggung jawab ini, para HRD ini, pada bagian ini berarti mereka mengkhianati pemilik.
itu kan tinggal di wallahu alam, tidak ada pencatatan akuntansinya segala macam. Nah. Tapi itu kan milik orang perusahaan tadi. Tinggal dibuatkan aturannya. Dan pemerintahan juga seperti itu. Bila ada umpamanya salah seorang oknum pegawai pemerintahan yang tugaskan keluar kota dan ada kelebihan dana perjalanan biaya perjalanan dinas. Itu kalau ingin dikembalikan, para atasannya tidak mau menerima. Berarti ini para atasan tidak amanah. Ya, harusnya wallahu taala alam tinggal dibuatkan rekening khusus. Rekening umpamanya pengembalian dana yang taubat atau segala macam. Ya, karena ini menyebabkan perusahaan dan pemerintah tadi akan rugi sendiri. Dan kita nggak tahu orang seperti ini mungkin banyak yang dia umpamanya korupsi waktu kerja, yang harus kerja umpamanya 8 jam, realisasinya paling 5 jam, kemudian dia bertobat, ingin membayar, malah dipersulit. Ya, harusnya diakomodasi keinginan orang-orang yang ingin bertobat ini. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, faedah tambahan dari Ustaz atas pertanyaan Pak Yusron. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan masih via telepon. Di belakang Pak Yusron kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Hafiz di Bekasi, Ustaz. Abu Hafiz, nah ahlan. Silakan Abu Hafiz, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallah khair. Silakan. kami bersama teman-teman ingin memulai usaha, Ustaz. Kemudian apakah kami boleh menjual barang-barangnya nanti lewat marketplace ataupun lewat Grab itu, GoFood ataupun GrabFood itu, Ustaz? Baik, sekedar menjualkan Anda nggak ada masalah. Tapi bila dalam perjanjiannya ada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, tentu Anda minta klausa itu dibuang atau diganti. Contoh klausulnya apa, Ustaz, ya? Wallahu a'lam. Saya hanya mengatakan secara garis besarnya. Kalau contoh klausulnya tentu Anda minta draftnya dulu sebelum Anda setujui. Paham? Nah, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Afwan, oke, Abu Hafiz, jazakallah khair. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair Abu Hafiz atas pertanyaannya, dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang baru bergabung dalam pembahasan akad pinjam secara khusus. Silakan Anda bisa bertanya. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya di Palu, Usman, Palu. Masya Allah. Silakan, akhi. Fadal, pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nah. Ya. Kami ini kan kerja di perusahaan sebuah perusahaan swasta. Ya. Kami digaji, ada gaji per bulan dari perusahaan itu. Iya. Kemudian kami menerima juga uang LS istilahnya. Uang apa? Uang overtime. Overtime, ya. Terus. Iya. Di luar gaji. Iya. Di luar gaji pokok gitu kan ya? Iya. Apakah uang itu halal Pak Ustaz? Anda setuju bekerja overtime? Iya. Anda setuju berarti halal. Oh iya. Ya. Tapi kami begini Ustaz, ini kan kami mengawasi pekerjaan kontraktor. Kami bekerja sebagai konsultan. Terus? Kemudian overtime kami ini dibayar oleh kontraktor tersebut.
Anda konsultan yang pekerjakan Anda siapa? Perusahaan lain, perusahaan pengawasan. Ya, bukan kepada kontraktor itu kan ya? Bukan. Berarti bukan gaji namanya itu. Berarti bukan gaji namanya. Bukan memang gaji, Ustaz. Enggak, sebentar. Kalau yang overtime yang biasa saya pahami, yang dipahami orang-orang juga sama dengan lemburan. Ya, umpamanya Anda bekerja 8 jam. Ternyata hari ini pekerjaan harus menuntut Anda hadir sebanyak 10 jam. Berarti ada kelebihan 2 jam. Ya, 2 jam ini ya tentu digaji oleh perusahaan yang mempekerjakan Anda. Biasanya kalau istilah overtime seperti itu. Tapi kalau Anda ini dibayar kelebihannya oleh pihak kontraktor, padahal dia bekerja untuk mengawasi mereka, ini bagian dari riswah, tidak boleh Anda terima. Kecuali pihak kontraktor tadi membayarkan ke perusahaan yang menggaji Anda. Kemudian perusahaan Anda yang sebagai pengawas yang memberikan tambahan gaji kepada Anda karena Anda bekerja lebih dari waktu yang disepakati. Oh iya, Ustaz. Karena kami biasa bekerja, Ustaz, sampai pagi. Masya Allah. Nah, Jelas ya? demikian Bapak. Iya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas pertanyaannya. Terima kasih, Ustaz. Allah barik Nah. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kembali masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat untuk penanya berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Ridho nih di Serang. Abu Ridho, silahkan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, ini begini ceritanya Tat ya. Ya. Ini Bapak Ana nih kan meninggal ya tahun 89 Tat ya. Sebentar, ini mau bagi waris. Iya tentang itu. Nah, kalau bagi waris, sebutkan nama Bapak Anda ini agar mudah nanti mengidentifikasi para ahli warisnya. Iya. Jadi Pak Abbas. Pak Abbas wafat tahun? Abbas 89. Terus? Terus dia sudah bercerai dari Ibu Ana ya Tat ya, udah lama ya. Dari istrinya? Tahun dari ibu saya nih. Udah lama. Terus dia nikah lagi. Ya. Jadi pada waktu meninggal itu dia punya pada pensiun Tat ya. Pada saat meninggal, dia istri yang pertamanya statusnya sudah tidak istri dia. Iya, udah bercerai, udah lama bercerai. Ya. Berarti pada saat dia meninggal, istri kedua statusnya masih istri. Iya, masih Terus? istri, punya anak ya. Terus jadi setelah meninggal itu kan itu pensiunan veteran Tat ya. Setelah meninggal itu diurus sama ada saudara anak diurus karena yang tercatat itu masih nama Ibu Ana Tat ya, sebagai istri, bukan istri yang kedua yang tercatat. Nah, jadi diurus atas nama pensiunnya itu Ibu Ana Tat gitu Tat. Nah, padahal udah bercerai kan gitu. Nah, terus jadi selama berapa tahun ini Ana baru sadar kemarin tahun 2019 nih. Nah, terus jadi apa namanya tuh dimakan sama Ibu Ana gitu pensiunnya. Yang istri yang kedua itu yang statusnya masih istri sama anaknya ada 2 itu. Anak 2 ini dari Bapak Anda juga, dari Pak Abbas? Iya dari istri yang kedua. Iya. Kalau dari Ibu Ana anaknya 3. Terus jadi gitu Tat, sampai tahun 2019 itu berapa tahun itu? Hampir 20? 30 tahun. 30. Itu dimakan terus sama Ibu Ana. Jadi waktu Anda baru sadar lah tuh tahun 2019 itu. Nah, jadi ini bagaimana nih Tat nih? Kalau Anda pikir ini seharusnya kan Ibu Ana ini nggak dapat Tat ya. Cuma ini kan atas nama Ibu Ana itu pensiunnya gitu Tat. Nah, ini gimana nih Tat? Gitu. Tinggal Ibu Anda meminta kerelaan, kehalalan dari yang istri kedua tadi.
Paham? Iya. Minta kehalalan. Kalau dia tidak menghalalkannya, diganti. Terus untuk yang selanjutnya, Tat, ini kan masih berjalan nih, pensiun nih. Jadi anak sejak itu tuh bilang sama ibu anak, ini dibagi atas nama anak sama kakak anak tuh bertiga, sama anak dari itu sama istri yang kedua itu anak bagi gitu, Tat. Dan pembagiannya anak dapat tuh setengah-setengah gitu, Tat. Kenapa Jadi yang setengah-setengah? Iya, dari perhitungan itu, Tat, istri kan Ini hak waris. Hak waris berarti istri kedua mendapat 1/8. Iya, udah dihitung seperti itu. Udah. Anaknya berapa dari 2 istri tadi? Anak Pak Abbas? Lakinya 5. 2, lakinya 2, 2 laki. perempuannya 3. 3, 2 laki, 4 tambah 3, 7. Iya, betul. Iya. Berarti anak laki-laki 2/8, istri 1/8, anak perempuan 1/8. Terus? Iya, jadi pembagiannya udah dapat lah itu setengah-setengah lah itu istri kedua sama anak. Enggak ada setengah-setengah. Bukan, maksudnya 1/8 anak perempuan dan istri. Anda dan laki-laki yang anak laki-laki Pak Abbas 2/8. Mana yang setengah-setengah? Maksud anak tuh setengah dari pensiun itu, Tat, bagian. Semua pensiun, bukan setengah-setengah. Iya, paham. Nah, terus itu gitu, Tat, ya udah dibagi gitu sesuai itu tadi sampai sekarang, Tat. Nah, ini anak mau meyakinkan aja itu udah bener belum, Tat, seperti itu. Sudah saya sampaikan salah. Dibagi 8 pensiunan tadi. Iya. Istrinya 1/8, anak perempuan 1/8, anak laki-laki 2/8. Jelas? Ya. Baik. Demikian. Jadi dibagi terus, Tat, ya sampai itu ya sampai pensiun itu berakhir gitu nanti, Tat, ya. Iya. Iya. Oke, ya, Tat. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair akhi. Mantap. Nah, barakallahu fiik wa jazakallah khair atas pertanyaan dan demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Baik, kita angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak masuk. Kami tidak angkat seluruhnya, sebagiannya diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akh Indra di Mampang Perapatan. Ustaz, apakah halal harta istri yang bekerja yang tidak diizinkan bekerja oleh suaminya? Jazakallah khair. Istri bekerja tapi suami tidak meredhakan. Enak. Apakah gajinya halal? Baik. Ini keharamannya tidak pada zatnya. Ya. Bila pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, tetapi dia melanggar hak suami. Ya. Maka dia berdosa karena melanggar hak suami, ya. Tapi tidak berdampak kepada kehalalan gajinya. Bila akad gajinya tidak ada di situ persyaratan keridhaan suami. Izin dari pihak suami. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian Akhi Indra di Mampang. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memiliki usaha dagang atau toko dengan suppliernya. Ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Namun supplier non-muslim memberikan harga jauh di bawah harga supplier muslim dan mendapatkan pelayanan yang diantar gratis dari tokonya. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita memilih supplier non-muslim untuk mengambil barang tersebut karena belanja untuk toko jumlahnya cukup banyak dan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai pedagang juga memikirkan biaya-biaya yang dikeluarkan, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Hukum asalnya bermuamalat dengan non-muslim atau orang kafir dibolehkan. Ya, Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang Yahudi dan orang kafir di masanya. Ya, selagi transaksi Anda dengan dia adalah transaksi yang halal. Baik. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya di Bekasi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya menawarkan barang dagangan milik teman dengan seizin teman saya? Kemudian saya tawarkan ke orang lain dan apabila ada yang berminat baru saya beli barang teman tersebut, Ustaz. Kalau Anda menawarkan kepada konsumen Anda bukan akadnya jual beli, boleh. Ya. Karena Anda dengan
teman pemilik barang, itu akadnya jual beli. Dan Rasulullah mengatakan ketika Hakim bin Hizam, dia seorang pedagang. Ya Rasulullah, seorang datang kepadaku ingin membeli barang yang tidak ada padaku. Artinya sedang habis stoknya di tokonya. Bolehkah aku jual kepada dia, lalu aku beli ke pasar? Kata Rasulullah, jangan jual barang yang belum menjadi milikmu. Kapan barang menjadi milik Anda? Yaitu boleh dijual setelah Anda beli dengan akad dan Anda terima barangnya. Sedangkan Anda tadi dengan produsen pemilik barang tidak ada akad jual beli. Hanya dia bilang, boleh jual barang saya, boleh kamu jual. Tapi ketika Anda ambil, dia larang, harus bayar dulu. Berarti dia ngomongnya boleh jual itu nggak ada artinya. Tidak ada konsekuensi Anda boleh menjualkannya. Ya. Maka sekedar Anda menawarkan kepada konsumen Anda dan bukan jual beli. Apa artinya? Tidak ada akad. Nanti setelah Anda beli kepada teman yang punya barang, Anda berikan pilihan, konfirmasi lagi kepada orang yang konsumen tadi, mau jadi beli apa tidak? Kalau dia jawab jadi, berakadlah pada waktu itu karena barang sudah di tangan Anda dan sudah Anda beli dengan akad. Ya. Kalau dia bilang tidak jadi, itu risiko Anda menyedagang. Ya. Untuk meringankan risiko, Anda bisa melakukan khiyar syarat kepada produsen. Mumpung teman, ini saya beli ya, tapi dalam waktu tempo 3 hari, kalau konsumen saya membatalin, saya boleh batalin lagi, ini saya kembalikan, uang saya ambil. Boleh, kata dia. Dan itu hal saja. Ya. Masya Allah. Taib. Demikian pendengar yang ada di Bekasi, pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab dan sudah diberikan solusi juga oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam perjalanan di dengan angkutan umum, saya memberi tumpangan gratis kepada seseorang dan takdir Allah kami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka, Ustaz. Apakah saya ikut tanggung jawab atas penumpang yang saya bawa tadi? Ulangi. Saya pertanyaannya, dalam perjalanan di sini tidak disebut ada yang ada translate bahasa yang mungkin berubah, tapi saya bacakan sebagaimana yang saya terima. Assalamualaikum Ustaz, perjalanan dengan angkutan umum, saya memberi tumpangan gratis kepada seseorang. Sebentar, tumpang umum Anda berikan gratis ke seseorang, gimana caranya? Dibayarkan mungkin Ustaz. Dia membayar. Tapi gratis. Jadi tidak bayar. Dan dibayarkan sama dia. Apakah itu bermakna memberikan tumpangan? Assalamualaikum Ustaz, dalam perjalanan dengan angkutan umum, saya memberi tumpangan. Dalam perjalanan angkutan umum Anda naik bus atau naik pesawat atau naik kapal laut, terus memberi tumpangan gratis kepada seseorang. Anda berikan tumpangan gratis, gimana caranya Anda berikan tumpangan? Kecuali Anda beli 2 seat, lalu 1 Anda berikan kepada orang lain. Terus Qadarullah kami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka. Apakah saya ikut tanggung jawab atas penumpang yang saya bawa tadi? Yang saya bawa tadi tanggung jawab. Wallahu a'lam, saya nggak bisa memahaminya. Tetapi ya, kalau dalam tumpangan umum berarti ini sudah masuk include jasara harja. Bila jasara harja, kalau tadi Anda beli tiket atas nama Anda, berarti klaim asuransinya itu untuk Anda. Ya. Apakah Anda harus memberikan uang klaim asuransi kepada dia, itu terserah Anda. Demikian pendengar yang bertanya, demikian yang bisa kami pahami dari pertanyaannya. Semoga. Tapi setahu saya ini nggak cair klaim asuransinya. Karena namanya dengan nama korban berbeda. Berbeda, sah. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida di Jakarta. Ustaz, suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Bagaimana cara pembagian warisan? Anak kami 2 perempuan. Kemudian orang tua suami sudah tidak ada. Sebelum suami meninggal. Suaminya, Ustaz. Suami dari Ibu Ida. Suami Ibu Ida berarti istri. Nah, istri, Ibu Ida sebagai istri, 2 anak perempuan. Dan orang tua suami sudah tidak ada. Terus? Suami memiliki 2 saudara
Sebentar, ini ahli warisnya istri 1/8, anak perempuan 2/3. Nah, Berarti ada sisa 24, kemudian 3, 8, 16, sisa 5. suami punya 2 saudara perempuan dan 1 laki-laki. Ya, sisa 5 ini laki-lakinya 2 bagian, perempuannya 1 bagian, 1 bagian dibagi 4. Yang 5 bagian tadi. Masya Allah. Demikian Ibu Ida, pertanyaan tentang warisan sudah dijawab. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Demikian beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kami terima kembali selanjutnya pertanyaan dari via telepon. Bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung dalam bab akad pinjam secara khusus, kita persilahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Ukhti? Dengan Ibu Fani. Ya, Ibu Fani, di mana Ibu Fani? Di Jiang sana. Baik, silahkan pertanyaannya. Pak ade saya meninggal. Pak Ade ya? Ya. Namanya siapa Pak Ade itu? Pak DB. Pak DB. Pak DB, taib. Ya. Terus. Pak Tahun DB. berapa dia wafat? Nah, kalau saya kecilin TV-nya dulu. Nah, Hasan. Ya. Dia wafat tahun berapa Pak DB tadi? Kenapa, Ustaz? Wafatnya tahun berapa? Wafatnya tahun kemarin berapa ya? Anggaplah tahun 2010, Ustaz. Kok kemarin 2010? Iya. 2019 kemarin. Sampai 2020. Afan, ini kami lupa, Ustaz. Ya, 2010. Terus Ya. Ade saya ini tidak mempunyai anak. istri? Istri tidak ada, Ustaz. Tidak ada atau sudah meninggal atau bercerai? Iya, Atau sudah tidak? meninggal. Sudah meninggal. Kemudian nggak nikah Tidak lagi. mempunyai anak, enggak menikah lagi. Baik. Ya. Ade saya ini kakak ibu saya. Bapak ibunya si Pak D ini Iya, masih Pak hidup? Ade. Nggak ada, Ustaz, udah meninggal. Sudah Jadi meninggal. Pak Ade saya ini mempunyai 3 saudara. Saudaranya masih A sebentar. sudah meninggal, ya. Yang masih hidup jangan si A Nggak sih. ada. Di 2010 pada saat si Pak D itu meninggal, berapa orang saudara kandungnya laki-laki dan saudari kandungnya yang perempuan yang masih hidup? 1, Ustaz. Pak Ade A. Laki atau B? Laki atau Pak Ade A perempuan? Laki-laki. Semuanya harta milik dia. Siap, Ustaz. Jadi ponakan yang dari ibu saya, misalnya anak dari ibu saya itu nggak dapat, Ustaz. Semuanya milik saudara laki-laki yang masih hidup. Siap, Ustaz. Ya. Wa huwa yarithuha, kata Allah Azza wa Jalla, illam yakun laha walad. Dan saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta dari yang meninggal bila yang meninggal itu tidak punya anak. Ya, siap, Ustaz. Terus mohon maaf ini, Ustaz, anak-anak tadi saya ini mau ngasih tanah ke kami gitu, anak-anak dari ibu saya, dari ibu. Ngasih hibah, hadiah begitu? Iya. Boleh. Tapi kalau waris tidak ada. Siap, ya. Ya. Demikian Ummu, Bapak Ani. Ya. Baik, alhamdulillah. Cukup, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair Bu Fani. Baik, alhamdulillah. Demikian kita angkat kembali, masih kita berikan kesempatan untuk bertanya di line telepon. Baik, pendengar berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Muhammad di Medan. Silakan Pak Muhammad. Ustaz mau tanya, saya beli aplikasi pembayaran set 3 juta. Itu bisa membayar beli pulsa, beli tiket atau pembayaran listrik. Di situ juga bisa juga untuk top up OPPO. Lalu aplikasi ini bisa dijual ke orang lain. Apa halalkah saya jual
Aplikasi ini apa, Pak? Maksudnya program di komputer atau di handphone, smartphone, atau dalam bentuk benda diberikan kepada dari si pembuatnya kepada pembelinya? Bisa di handphone, bisa di laptop. Dia berarti bentuk program. Ya. Bagaimana cara menjualnya? Pembeli bayar sama kita. Enggak, Anda belinya ya, namanya Daftar, nanti dikasih daftar, nanti dikasih akun. Anda kalau buka rekening di bank syariah, sama manapun juga, ya, otomatis dapat mobile banking gratis. Tidak perlu beli, tidak perlu keluar 1 juta, 100 ribu, enggak, hanya Anda mengurus, kemudian ada simpanan. Dapat pelayanan mobile banking. Mobile banking tadi ada fitur pembelian, ada transfer, bisa melakukan banyak hal. Sama dengan yang Anda beli tadi. Terus? Itu bisa, aplikasi itu bisa dijual kembali. Iya, tapi ini gratis harusnya. Wallahu a'lam. Anda sampaikanlah kepada calon pembeli agar dia tidak tertipu. Kalau Anda kan, wallahu a'lam, saya nggak tahu apakah tertipu atau tidak. Anda sampaikan kepada dia, saya dulu beli aplikasi ini. Next. Nanti saya berikan kepada Anda kunci passwordnya, kuncinya, sehingga kamu bisa gunakan, saya nggak bisa gunakan lagi. Kamu gantilah nanti passwordnya. Ya. Bukan. Sebentar dulu umpamanya. Ya. Anda harus jelaskan itu. Dan Anda sampaikan semua fasilitas yang ada di aplikasi ini juga ada di bank. Lembaga keuangan syariah yang tidak ada ribanya, umpamanya Anda buka rekening, juga ada fasilitas pembelian, pembayaran, transfer, dan lain-lain. Ya. Itu ada di sana dan gratis. Kalau Anda menyampaikan itu kepada orang tadi dan dia mau beli, alhamdulillah. Tapi di situ ada top up untuk Oppo, kan itu. Di transfer di mobile banking juga ada top up untuk e-wallet, ada e-money, ada. Kan penggunaan Oppo haram, Ustaz. Haram itu ketika ada diskon. Ya. Kalau ada nasabah mau top up ke kita apa? Nggak ada masalah, dia top up nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika dia menggunakan. Oh begitu. Demikian Bapak. Jadi ketika dia top up ke kita tidak berdosa? Tidak. Oh yaudah, terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga kita kaum muslimin selamat di dunia ini, tidak tertipu, tidak merugi di dunia dengan mengetahui syariat-syariat Allah, dan semoga dengan itu Allah meridai kita dalam harta yang kita dapat dan yang kita belanjakan, yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah dan kecintaannya, yang mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Wallahu a'lam. Taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.